Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa Alfiani, NIM 4418776, akan mempresentasikan mengenai analisis bioekonomi perikanan cumi-cumi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Latar belakang, Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah pesisir Kabupaten Rembang yang panjang menjadikan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian penting bagi populasi tertentu. Menurut Bapeda Rembang tahun 2005, Kabupaten Rembang merupakan pemasok hasil perikanan Indonesia dan terobsesi menjadi pusat pertumbuhan pantura paling timur di Jawa Tengah sejak tahun 1999. Perikanan Laut Rembang merupakan perikanan terbesar kedua di Jawa Tengah, kedua setelah kota Kalungan Utara. Masalah yang biasa dihadapi dalam pengelolaan sumber daya ikan adalah masalah biologi dan ekonomi. Masalah biologis meliputi ancaman terhadap stok ikan, dan masalah ekonomi yaitu upaya penangkapan ikan belum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar nelayan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran umum potensi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. Yang kedua, bagaimana nilai produksi lestari pada pengelolaan rezim sumber daya ikan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada kondisi MSJ, MEJ, dan open access. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi kebijakan terhadap perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. Tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. Yang kedua, menganalisis nilai produksi lestari pada pengelolaan rezim sumber daya ikan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada kondisi MSJ, MEJ, dan open access. Yang ketiga, mengetahui rekomendasi kebijakan terhadap perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Diperoleh dari studi literatur ilmiah dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis bioekonomi statis berbasis model Gordon-Sheffer. Berikut merupakan tabel rumus keseimbangan model Gordon-Sheffer. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum terkait potensi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km persegi. Perairan laut di Kabupaten Rembang mempunyai kekayaan sumber daya jenis ikan dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomi tinggi, antara lain ikan layang, kembung, tembang, tongkol, bawal, tenggiri, teri, dan kakap. Jenis ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan alat tangkap dan kapal penangkap yang berlainan sesuai dengan karakteristik dari jenis-jenis ikan tersebut. Berikut merupakan tabel jumlah nelayan, bakul, dan pengolah ikan di Kabupaten Rembang. Nelayan terdiri dari juragan dan juga pandega. Untuk jumlah alat tangkap di Kabupaten Rembang, alat tangkapnya terdiri dari seperti dogol, payang, cantrang, dan lain sebagainya. Catch per unit effort. Menurut Effendi dan Wijayanto tahun 2008, pendugaan ukuran populasi ikan tidak dapat dilakukan dengan pengamatan langsung di habitatnya, sehingga ukuran populasi umumnya diperkirakan dengan pendugaan data CPUE. Berikut merupakan tabel untuk produksi cumi-cumi, jumlah trip penangkapan, dan nilai CPUE tahun 2008 sampai tahun 2012. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa jumlah nilai CPUE berhubungan dengan produksi cumi dan waktu penangkapan. Semakin besar effort, semakin rendah nilai CPUE, dan sebaliknya. Berdasarkan nilai CPUE dan penurunan produksi cumi-cumi setiap tahunnya, menunjukkan bahwa perairan Kabupaten Rembang telah mengalami overfishing. Selanjutnya yaitu Maximum Sustainable Yield atau MSY. Berikut disajikan tabel hasil perhitungan MSY dan juga kurva MSY. Untuk status produksi aktual cumi-cumi di perairan Rembang pada tahun 2008 telah melampaui batas maksimum lestari. Pada tahun kedua, produksi cumi-cumi menurun, namun jumlah upaya penangkapan cumi-cumi meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya upaya penangkapan cumi-cumi dan kurangnya upaya pemerintah untuk membatasi jumlah armada penangkapan cumi-cumi. Maka potensi sumber daya cumi-cumi di perairan Rembang semakin berkurang. Selanjutnya, maksimum economic yield dan juga open access. Berikut merupakan tabel untuk perhitungan MEY dan OAE serta kurva untuk MSE dan juga OAE. Pada kondisi ini, dapat dilihat bahwa effort yang digunakan lebih besar dari MSE, sehingga kondisi perikanan cumi-cumi di Kabupaten Rembang telah mengalami overfishing, baik secara ekonomi maupun secara biologis. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir laut di Kabupaten Rembang
mengacu pada Perda Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau kecil. Sejak diberlakukan dan diimplementasikan di wilayah Kabupaten Rembang, kebijakan ini kemudian dikoordinasikan oleh SKPD Kabupaten Rembang, yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Berikut merupakan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan terhadap perikanan tangkap di Kabupaten Rembang. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Yang kedua, peningkatan sumber daya masyarakat lewat pendidikan. Yang ketiga, peningkatan anggaran pelestarian lingkungan dan konservasi ekosistem. Yang keempat, kolaborasi dan koordinasi secara intensif oleh SKPD. Yang kelima, pemerintah perlu mensosialisasikan tentang teknologi terbaru dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan juga laut. Kesimpulan, Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap bioekonomi cumi-cumi di perairan Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa perikanan tangkap cumi-cumi di perairan Rembang telah mengalami overfishing. Kemudian, rekomendasi kebijakan terhadap perikanan di Kabupaten Rembang perlu adanya pengelolaan yang baik yang melibatkan masyarakat dan juga pemerintah agar pengelolaan berjalan dengan baik. Saran yang pertama, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tegas terhadap batas pengambilan cumi-cumi di perairan Kabupaten Rembang. Yang kedua, nelayan perlu mengurangi penangkapan cumi secara terus-menerus dan mematuhi peraturan hukum yang ada agar tidak terjadi overfishing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.